Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, di saat kebanyakan manusia terlelap dalam tidur paling nyenyak, ada sekelompok hamba yang justru terbangun. Mereka meninggalkan hangatnya kasur, melawan rasa kantuk, menahan dinginnya malam, hanya untuk satu tujuan, berdiri menghadap Allah dalam sholat tahajud. Mereka bukan orang yang hidupnya selalu mudah, bukan pula manusia tanpa luka. Justru seringkali, merekalah yang paling banyak memikul beban, paling sering diuji, dan paling lama menunggu jawaban doa. Sholat tahajud bukan sekedar ibadah sunnah. Ia adalah undangan khusus dari Allah kepada hamba-hamba pilihannya. Tidak semua orang dipanggil, dan tidak semua yang dipanggil mampu memenuhi panggilan itu. Karena tahajud bukan hanya soal gerakan sholat, tetapi soal kesiapan hati, keikhlasan niat, dan kerinduan yang dalam kepada Rabb semesta alam. Di waktu malam itulah, hijab antara langit dan bumi seakan disingkap. Doa-doa yang lama terpendam naik tanpa penghalang. Tangisan yang selama ini ditahan di hadapan manusia, akhirnya tumpah dengan jujur di hadapan Allah. Ahli tahajud memahami satu hal penting, bahwa kekuatan sejati tidak selalu datang dari usaha lahir, tetapi dari hubungan batin yang kuat dengan Sang Pencipta. Banyak orang mengira tahajud hanya mendatangkan pahala, padahal lebih dari itu, tahajud menghadirkan peristiwa-peristiwa batin yang tidak dapat dirasakan oleh sembarang orang. Peristiwa yang menguatkan jiwa, menenangkan hati, melapangkan dada, dan perlahan mengubah cara pandang seseorang terhadap hidup, ujian, dan takdir. Ada pengalaman-pengalaman spiritual yang hanya Allah berikan kepada mereka yang setia mengetuk pintu langit di sepertiga malam terakhir. Pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa ditukar dengan popularitas, dan tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan kata-kata. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang pernah bersujud lama dalam gelap, dengan harap dan ridho kepada ketentuan Allah. Maka pada kesempatan ini, mari kita renungkan bersama. Ada 5 peristiwa luar biasa yang sering dialami oleh para ahli tahajud. Peristiwa ini tidak selalu tampak oleh mata, tetapi sangat nyata terasa di dalam jiwa. Dan bisa jadi, salah satunya sedang Allah siapkan juga untuk kita yang sedang belajar mendekat kepadanya. Sebelum kita masuk ke peristiwa-peristiwa tersebut, jika Anda merasa naskah ini menyentuh hati, jangan lupa untuk like, agar semakin banyak yang tergerak mencintai tahajud. Bagikan kepada orang-orang terdekat, tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar, dan subscribe agar kita bisa terus saling menguatkan dalam kebaikan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak peristiwa apa saja yang hanya dialami ahli tahajud. Peristiwa pertama, hati yang ditenangkan secara langsung oleh Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa pertama yang sering dialami oleh para ahli tahajud adalah ketenangan hati yang datang tanpa sebab yang jelas. Seakan Allah sendiri yang menyentuh jiwa mereka. Ini bukan ketenangan biasa, bukan karena masalah selesai, bukan karena doa langsung dikabulkan, dan bukan pula karena keadaan hidup tiba-tiba membaik. Justru seringkali, ketenangan ini hadir saat ujian masih berat dan jawaban doa belum terlihat. Ahli tahajud merasakan satu hal yang sulit dijelaskan. Dada terasa lapang, pikiran menjadi jernih, dan hati tidak lagi gaduh oleh rasa takut berlebihan. Padahal, jika dilihat secara logika, seharusnya mereka masih gelisah. Masalah belum selesai, beban hidup masih ada, dan masa depan masih penuh tanda tanya. Namun anehnya, hati mereka tetap tenang. Inilah bentuk pertolongan Allah yang paling halus, tetapi paling kuat. Ketenangan ini adalah buah dari pertemuan rahasia antara hamba dan Robnya di sepertiga malam terakhir.
Ketika seorang hamba bersujud lama, mengadukan semua keluh kesahnya tanpa topeng, tanpa pencitraan, Allah menurunkan sakinah ke dalam hatinya. Sebagaimana firman Allah, bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan tahajud adalah puncak dari zikir yang paling jujur. Ahli tahajud memahami bahwa tidak semua masalah harus segera diangkat. Terkadang, Allah tidak langsung mengubah keadaan, tetapi lebih dahulu menguatkan hati agar mampu menjalaninya. Inilah yang membedakan orang yang rajin tahajud dengan yang tidak. Ketika badai datang, mereka mungkin tetap basah, tetapi tidak lagi panik. Mereka belajar ridho bukan karena menyerah, tetapi karena yakin Allah Maha mengatur segalanya dengan cara yang paling benar. Banyak ahli tahajud yang bersaksi bahwa setelah sholat malam, mereka mampu menghadapi hari dengan lebih sabar. Kata-kata yang biasanya menyakitkan tidak lagi terlalu melukai. Masalah yang dulu terasa berat, kini terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya mengecil, tetapi karena hati mereka dibesarkan oleh Allah. Peristiwa ini juga membuat ahli tahajud memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Mereka lebih cepat menyadari kesalahan diri, lebih mudah memaafkan orang lain, dan lebih ringan untuk bersyukur. Hati yang tenang membuat mereka tidak mudah dikuasai amarah, iri, dan dendam. Semua itu luruh perlahan setiap kali dahi mereka menyentuh sajadah di waktu malam. Yang paling indah, ketenangan ini sering datang bersamaan dengan rasa dekat kepada Allah. Ahli tahajud merasakan bahwa Allah tidak jauh, doa terasa lebih hidup, ayat-ayat Al-Quran terasa lebih mengena, dan air mata mengalir tanpa dipaksa. Tangisan itu bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan rindu dan harap yang bercampur menjadi satu. Inilah peristiwa pertama yang jarang dirasakan oleh orang yang tidak menjaga tahajud. Mereka mungkin mencari ketenangan lewat hiburan, harta, atau pengakuan manusia. Tetapi ketenangan itu cepat hilang. Sementara ahli tahajud, ketenangannya bersumber langsung dari langit. Ia mungkin datang pelan-pelan, tetapi menetap lama di dalam jiwa. Jika suatu hari Anda merasakan hati yang tiba-tiba tenang setelah tahajud, meski hidup belum berubah, jangan heran. Bisa jadi, itu adalah tanda bahwa Allah sedang berkata, "Tenanglah wahai hambaku, aku bersamamu." Peristiwa kedua, doa terasa lebih hidup dan dekat dengan jawaban. Saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa kedua yang sering dialami oleh para ahli tahajud adalah doa yang terasa sangat hidup, seakan-akan jarak antara hamba dan Allah menjadi begitu dekat. Pada waktu malam, kata-kata doa tidak lagi keluar sekadar dari lisan, tetapi mengalir langsung dari kedalaman hati. Setiap kalimat terasa jujur, tulus, dan penuh pengharapan. Tidak ada lagi doa yang diucapkan hanya karena kebiasaan. Semuanya lahir dari kesadaran bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Ahli tahajud merasakan perbedaan besar antara berdoa di waktu biasa dan berdoa setelah sholat malam. Di siang hari, doa seringkali terpotong oleh pikiran yang melayang, oleh kesibukan, dan oleh kegelisahan dunia. Namun di sepertiga malam terakhir, suasana hening membantu hati fokus sepenuhnya kepada Allah. Dunia seakan berhenti sejenak dan yang tersisa hanyalah hamba yang lemah serta Rob yang maha kuasa. Pada saat itulah doa tidak lagi kaku. Banyak ahli tahajud yang bahkan tidak hafal rangkaian doa panjang, tetapi Allah memahami setiap getaran hati mereka. Ada doa yang hanya berupa isak tangis, ada doa yang hanya berupa keluhan pelan, dan ada pula doa yang hanya berupa diam panjang dalam sujud. Namun semuanya sampai karena Allah Maha mendengar, bahkan sebelum kata-kata terucap. Peristiwa ini membuat ahli tahajud memiliki keyakinan kuat bahwa doa mereka tidak pernah sia-sia. Meskipun belum melihat hasilnya secara nyata, hati mereka sudah dipenuhi rasa percaya. Mereka tidak lagi tergesa-gesa menuntut jawaban. Mereka yakin bahwa Allah sedang menyimpan doa itu dalam bentuk yang paling baik pada waktu yang paling tepat. Doa yang hidup juga mengubah cara ahli tahajud memandang takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, mereka tidak langsung kecewa. Mereka justru bertanya dalam hati,
apa hikmah yang sedang Allah ajarkan. Keyakinan ini lahir karena mereka terbiasa curhat langsung kepada Allah di waktu tahajud, bukan hanya saat senang, tetapi juga saat paling rapuh. Banyak ahli tahajud merasakan tanda-tanda halus bahwa doa mereka sedang dijawab. Bukan selalu berupa terkabulnya permintaan, tetapi berupa dimudahkan langkah, diperkuat hati, atau dijauhkan dari keputusan yang keliru. Terkadang, Allah menjawab doa dengan menutup satu pintu, lalu membuka pintu lain yang jauh lebih menenangkan. Dan ahli tahajud mampu menerimanya dengan lapang dada. Peristiwa ini juga menumbuhkan adab dalam berdoa. Ahli tahajud belajar untuk tidak hanya meminta, tetapi juga berserah. Mereka menyadari bahwa Allah lebih tahu apa yang mereka butuhkan dibanding apa yang mereka inginkan. Karena itu, doa mereka dipenuhi kalimat pasrah, ridho, dan keyakinan bahwa keputusan Allah selalu lebih benar. Ketika doa terasa hidup, hubungan dengan Allah pun semakin intim. Ahli tahajud merasa bahwa Allah bukan hanya Tuhan yang disembah, tetapi juga tempat bersandar, tempat mengadu, dan tempat kembali. Inilah nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh mereka yang jarang bangun malam. Jika suatu malam Anda merasakan doa mengalir begitu mudah, air mata jatuh tanpa dipaksa, dan hati terasa dekat dengan jawaban Allah, jangan abaikan. Bisa jadi, itulah peristiwa kedua yang Allah hadiahkan kepada hamba-hamba yang setia menjaga tahajud. Peristiwa ketiga, Allah membukakan jalan keluar yang tak pernah terbayangkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa ketiga yang sering dialami oleh para ahli tahajud adalah datangnya jalan keluar dari masalah dengan cara yang sama sekali tidak disangka-sangka. Bukan selalu datang cepat, tetapi datang tepat. Bukan selalu sesuai rencana manusia, tetapi selalu sesuai dengan rencana Allah yang paling benar. Ahli tahajud biasanya berada pada titik hidup yang berat. Mereka datang ke sepertiga malam bukan karena hidupnya kosong, tetapi justru karena terlalu penuh oleh beban. Dalam sujud panjang, mereka menyerahkan semua kerumitan yang tak sanggup lagi ditanggung sendiri. Dan disitulah Allah mulai bekerja dengan cara yang tidak bisa dihitung oleh logika manusia. Banyak ahli tahajud merasakan bahwa setelah istiqomah salat malam, satu persatu simpul masalah mulai terurai. Yang tadinya buntu, perlahan terbuka. Yang tadinya terasa mustahil, tiba-tiba menemukan celah. Kadang berupa pertemuan dengan orang yang tepat, kadang berupa keputusan yang mendadak terasa mantap, dan kadang berupa pintu rezeki yang sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Peristiwa ini mengajarkan satu pelajaran besar, bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita minta. Terkadang Allah tidak mengangkat masalahnya, tetapi mengubah arah hidup kita sehingga masalah itu tidak lagi menjadi penghalang. Ahli tahajud memahami bahwa ketika Allah menutup satu jalan, itu bukan penolakan, melainkan pengalihan menuju jalan yang lebih baik. Yang membuat peristiwa ini istimewa adalah waktunya. Banyak jalan keluar justru muncul saat ahli tahajud sudah berada di titik pasrah total. Saat mereka berhenti memaksa kehendak, berhenti menyalahkan keadaan, dan mulai benar-benar ridho terhadap ketentuan Allah. Di saat itulah, pertolongan datang dengan cara yang lembut tetapi sangat nyata. Allah Maha mengetahui keterbatasan hambanya, maka kepada ahli tahajud, Allah sering memberikan solusi yang sekaligus menenangkan hati. Bukan solusi yang membuat sombong, tetapi solusi yang membuat semakin bersyukur. Mereka sadar bahwa jika bukan karena pertolongan Allah, jalan itu tidak mungkin terbuka. Peristiwa ini juga membentuk cara berpikir yang berbeda. Ahli tahajud tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah baru. Mereka sudah memiliki pengalaman batin bahwa Allah selalu punya banyak cara untuk menolong. Keyakinan inilah yang membuat mereka tetap tenang meski masa depan belum jelas. Mereka percaya selama masih ada sajadah dan doa di sepertiga malam, tidak ada masalah yang benar-benar buntu. Seringkali, jalan keluar itu datang bersamaan dengan pelajaran hidup yang berharga. Ahli tahajud belajar untuk lebih rendah hati, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan lebih peka terhadap tanda-tanda dari Allah. Mereka menyadari bahwa tidak semua kemudahan datang untuk dinikmati, sebagian datang untuk diuji rasa syukur dan amanah.
Inilah peristiwa ketiga yang hanya benar-benar dipahami oleh mereka yang terbiasa mengadu di waktu malam. Jalan keluar yang datang bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga mendewasakan jiwa. Dan saat ahli tahajud menoleh ke belakang, mereka sadar bahwa setiap sujud yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Karena Allah selalu menepati janjinya kepada hamba yang bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Peristiwa keempat, Allah menjaga hati dari keputusan yang keliru. Saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa keempat yang sering dialami oleh para ahli tahajud adalah dijaganya hati dan pikiran dari keputusan-keputusan yang keliru, terutama pada saat hidup berada di persimpangan penting. Ini adalah bentuk pertolongan Allah yang sangat halus, namun dampaknya luar biasa besar bagi masa depan seseorang. Ahli tahajud sering dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit, pilihan yang jika salah melangkah bisa berakibat panjang. Namun karena mereka terbiasa mengadu kepada Allah di sepertiga malam, hati mereka menjadi lebih peka. Mereka tidak gegabah, mereka tidak mudah tergesa-gesa hanya karena emosi, tekanan, atau keinginan sesaat. Dalam tahajud, ahli tahajud tidak hanya meminta kemudahan, tetapi juga meminta petunjuk. Mereka memohon agar Allah membimbing langkah, menuntun pikiran, dan menenangkan hati sebelum mengambil keputusan besar. Dari sinilah lahir satu peristiwa penting. Hati menjadi berat terhadap hal yang salah dan terasa ringan terhadap hal yang benar, meskipun secara duniawi terlihat tidak menguntungkan. Banyak ahli tahajud bersaksi bahwa mereka pernah hampir mengambil keputusan yang tampak menggiurkan. Namun entah mengapa, hati terasa gelisah, dada terasa sempit, dan tidur menjadi tidak tenang. Perasaan itu bukan kebetulan, itu adalah bentuk penjagaan Allah. Sebaliknya ketika berada di jalan yang diridhoinya, hati terasa damai, meskipun jalannya berat dan penuh tantangan. Peristiwa ini membuat ahli tahajud selamat dari banyak penyesalan. Mereka terhindar dari hubungan yang merusak iman, dari pekerjaan yang menjauhkan dari Allah, atau dari keputusan emosional yang berujung luka panjang. Bukan karena mereka paling cerdas, tetapi karena Allah menjaga hati mereka akibat kedekatan yang terbangun lewat tahajud. Penjagaan ini juga tampak dalam cara ahli tahajud memandang masalah. Mereka tidak mudah terpancing provokasi, tidak cepat membalas keburukan dengan keburukan, dan tidak tergoda untuk menempuh jalan pintas yang melanggar nilai-nilai kebenaran. Hati mereka seakan memiliki rem batin yang bekerja otomatis, mengingatkan sebelum melangkah terlalu jauh. Yang lebih indah lagi, penjagaan Allah ini sering baru disadari setelah waktu berlalu. Ketika ahli tahajud melihat ke belakang, mereka menyadari bahwa keputusan yang dulu terasa berat ternyata menyelamatkan hidup mereka. Dan keputusan yang dulu terasa tertunda ternyata melindungi mereka dari kerugian besar. Saat itulah rasa syukur dan ridho semakin menguat. Peristiwa keempat ini menumbuhkan kepercayaan mendalam kepada Allah. Ahli tahajud tidak takut menghadapi masa depan, karena mereka yakin selama hati dijaga oleh Allah, langkah mereka akan selalu diarahkan menuju kebaikan. Mereka belajar bahwa petunjuk Allah tidak selalu berupa suara atau mimpi, tetapi berupa rasa tenang yang konsisten di dalam hati. Inilah nikmat besar yang hanya dirasakan oleh mereka yang terbiasa bangun di waktu malam. Allah menjaga mereka bukan hanya dari bahaya yang terlihat, tetapi juga dari kesalahan yang hampir saja dilakukan. Dan penjagaan ini adalah bukti cinta Allah kepada hambanya yang bersungguh-sungguh mendekat melalui tahajud. Peristiwa kelima, ditinggikan derajat dan dimuliakan tanpa banyak berbicara. Saudaraku yang dirahmati Allah, peristiwa kelima yang sering dialami oleh para ahli tahajud adalah ditinggikannya derajat dan dimuliakannya mereka oleh Allah, tanpa harus banyak berbicara atau menampakkan diri. Kemuliaan ini bukan selalu berupa popularitas, tetapi berupa wibawa, keberkahan hidup, dan penghormatan yang tumbuh secara alami dari lingkungan sekitar. Ahli tahajud tidak sibuk mencari pengakuan manusia. Mereka tidak mengejar pujian, tidak pula memamerkan ibadahnya. Namun justru karena itulah, Allah yang mengambil alih urusan kemuliaan mereka. Tanpa disadari, perkataan mereka lebih didengar, nasihat mereka lebih diterima, dan kehadiran mereka lebih dihargai. Ini adalah kemuliaan yang datang dari langit, bukan dari strategi dunia. Banyak ahli tahajud merasakan perubahan halus dalam hidupnya. Rizki memang tidak selalu berlimpah secara materi, tetapi selalu cukup dan penuh keberkahan. Waktu terasa lebih tertata, urusan dipermudah,
dan langkah-langkah hidup diarahkan ke arah yang membawa kebaikan. Mereka mungkin tidak menjadi orang paling kaya, tetapi menjadi orang yang paling tenang dan paling bersyukur. Peristiwa ini juga tampak dalam hubungan sosial. Ahli tahajud cenderung dijauhkan dari konflik yang tidak perlu. Jikapun diuji dengan kesalahpahaman, Allah cepat memberikan jalan damai. Orang-orang yang berniat buruk seringkali tidak mampu melukai mereka, bukan karena mereka kuat, tetapi karena Allah melindungi kehormatan hambanya yang menjaga hubungan dengannya. Kemuliaan ini membuat ahli tahajud semakin rendah hati. Mereka sadar bahwa semua kebaikan yang hadir bukan hasil kehebatan diri, melainkan karunia Allah semata. Justru karena itulah, mereka semakin menjaga keikhlasan. Mereka takut jika kemuliaan ini rusak oleh rasa bangga atau ujub, maka tahajud menjadi benteng agar hati tetap lurus dan bersih. Ditinggikannya derajat juga tampak dalam cara Allah mengangkat beban hidup mereka. Masalah memang tetap datang, tetapi Allah memberikan kemampuan untuk menghadapinya dengan dewasa. Ujian tidak lagi membuat mereka hancur, tetapi justru menguatkan. Mereka belajar melihat setiap peristiwa sebagai sarana mendekat kepada Allah, bukan sebagai alasan untuk menjauh. Peristiwa kelima ini adalah puncak dari perjalanan batin seorang ahli tahajud. Setelah hati ditenangkan, doa dihidupkan, jalan keluar dibukakan, dan langkah dijaga, kini Allah memuliakan mereka dengan caranya sendiri. Tanpa sorotan, tanpa sorak-sorai, tetapi penuh makna. Jika suatu hari Anda melihat seseorang yang hidupnya sederhana, ucapannya menenangkan, dan sikapnya meneduhkan, bisa jadi ia adalah ahli tahajud yang hubungannya dengan Allah terjaga di sepertiga malam terakhir. Karena siapapun yang memuliakan Allah dalam gelapnya malam, akan Allah muliakan dalam terang kehidupan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa sholat tahajud bukan sekedar ibadah sunnah yang dilakukan di tengah malam, melainkan perjalanan batin yang penuh makna. Ada peristiwa-peristiwa istimewa yang Allah hadiahkan kepada hamba-hamba yang setia bangun dan bersujud di sepertiga malam terakhir. Peristiwa yang tidak semua orang mampu merasakannya. Peristiwa pertama adalah ketenangan hati yang langsung Allah turunkan, meskipun masalah belum selesai. Hati menjadi lapang, jiwa lebih kuat, dan pikiran lebih jernih dalam menghadapi ujian hidup. Peristiwa kedua, doa terasa lebih hidup dan dekat dengan jawaban, karena lahir dari kejujuran hati dan keyakinan penuh kepada Allah. Doa tidak lagi sekedar permintaan, tetapi menjadi bentuk kepasrahan dan ridho terhadap ketentuannya. Peristiwa ketiga adalah dibukakannya jalan keluar yang tidak pernah terbayangkan. Allah menunjukkan bahwa tidak ada masalah yang benar-benar buntu bagi hamba yang bersungguh-sungguh mendekat kepadanya. Peristiwa keempat, Allah menjaga hati dari keputusan yang keliru, sehingga ahli tahajud lebih selamat dari penyesalan panjang dan langkah yang salah. Dan peristiwa kelima, ditinggikannya derajat serta dimuliakannya hidup, tanpa harus mencari pengakuan manusia. Semua peristiwa ini saling berkaitan dan membentuk satu kesimpulan besar. Siapapun yang memuliakan Allah di waktu malam, akan Allah muliakan kehidupannya di waktu siang. Tahajud menguatkan iman, menenangkan jiwa, meluruskan langkah, dan mendekatkan hamba kepada Robnya. Inilah rahasia kekuatan para ahli tahajud yang sering tersembunyi, tetapi dampaknya sangat nyata dalam hidup mereka. Saudaraku, jika hari ini hidup terasa berat, doa terasa lama dijawab, dan hati sering gelisah, mungkin bukan karena Allah jauh. Bisa jadi, kitalah yang belum memberi waktu khusus untuk benar-benar mendekat kepadanya. Sholat tahajud bukan untuk orang yang hidupnya sempurna, tetapi justru untuk mereka yang sadar bahwa dirinya lemah dan sangat membutuhkan Allah. Mulailah dari langkah kecil. Tidak harus panjang, tidak harus setiap malam. Yang terpenting adalah kejujuran hati dan keinginan untuk berubah. Karena satu sujud di sepertiga malam bisa menjadi sebab berubahnya arah hidup seseorang dengan cara yang paling benar menurut Allah. Jika naskah ini menenangkan dan menguatkan hati Anda, jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan dakwah kebaikan.
bagikan kepada keluarga dan sahabat, agar semakin banyak yang tergerak mencintai tahajud. Tuliskan pengalaman atau harapan Anda di kolom komentar, dan subscribe agar kita terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dipanggil untuk bangun di waktu malam, dikuatkan dengan ridho, dan dimuliakan hidupnya di dunia serta akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.